Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di pagi ini? Kiranya hati kita tetap bersuka cita menyambut hari yang penuh anugerah. Saat ini bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersama saya Pendeta Filia Astrid Emma Yuruberi Lopis, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Panampa Kepayang, Kalimantan Barat. Mari Ibu Bapak Saudara, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di pagi hari ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat malam kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan mengawali hari kami. Kami akan melandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami ya Bapa ketika kami akan membaca, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini dari Maleakhi 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Maleakhi 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 yang menyatakan, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kalbar terkenal dengan perkebunan sawitnya. Tapi juga di sisi lain marak terjadi pencurian dari buah-buah sawit ini. Jadi banyak perusahaan yang sudah menanam dengan baik, tetapi ada oknum-oknum yang curang, yang mengambil tanpa sepengetahuan. Nah, di sini mau menyatakan bahwa apa yang didapatkan dengan cara yang salah itu tidak akan pernah jadi berkat. Tuhan tidak memandang yang baik segala sesuatu yang salah, apalagi hal yang kita lakukan secara sadar. Nah, Ibu Bapak perhatikan, segala sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang salah itu tidak akan jadi berkat bagi diri, apalagi kalau dibawa untuk Tuhan. Nah, bacaan kita di situ menyatakan bahwa mereka membawa persembahan, bukan hanya caranya yang salah, tapi juga persembahan itu sendiri. Ya, kita baca tadi dikatakan persembahan itu cacat. Persembahan mereka bukanlah yang terbaik. Di sini Tuhan menegur pola pikir dan perilaku yang menghina keberadaan Tuhan. Ya, di situ berulang kali Allah sampaikan Allah itu maha besar. Allah itu begitu agung dan mulia. Maka selayaknya ia pun menerima semua yang terbaik dari umatnya. Nah, di sisi lain umat, bahkan kita saat ini perlu mengingat kita semua sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita sudah menerima hari yang baru. Kita sudah menerima sukacita yang baru. Kehadiran orang-orang yang mengasihi kita. Maka mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, untuk itu ketika kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita harus yang pertama adalah mengenal Allah dengan baik. Supaya ada dalam keyakinan Allah itu memelihara kehidupan kita. Ya, karena Allah sudah memelihara kita, maka kita harus memberi yang terbaik. Nah, Ibu Bapak, mengawali hari ini sapaan firman Tuhan melandasi aktivitas kehidupan kita.
mengingatkan kita semua agar kita selalu memiliki pengenalan yang baik akan Allah, supaya keberadaan kita sejalan dengan kehendak Allah. Nah, perlu kita perhatikan, ketika diri kita tidak sejalan dengan kehendak Allah, maka itu akan berdampak pada pikiran, perkataan, dan juga perbuatan nyata. Ini yang terjadi di dalam bacaan kita. Ya, maka dekati Tuhan senantiasa. Kenali Tuhan dengan baik. Lalu tentang persembahan, ini bukan hanya tentang materi saja, tetapi juga sesuai dengan Roma 12 ayat 1, adalah bagaimana kita memberikan diri, memberikan waktu kita sebagai persembahan yang berkenan. Nah, bacaan kita mengungkapkan dua hal yang diperhatikan Allah saat membawa persembahan, apa dan bagaimana. Apa ini berbicara tentang hal-hal yang kita bawa kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus bisa memastikan yang mau kita bawa kepada Tuhan ini adalah yang terbaik. Bagaimana ini berbicara tentang proses. Kita harus memastikan juga cara kita memperoleh bagaimana, cara kita memberikan bagaimana, cara kita menggunakannya pun bagaimana. Nah, kalau ini dipahami dengan baik, kita akan memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan memberi dan membawa yang terbaik bagi Tuhan. Jadi mari ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ingat, ini tidak berbicara soal materi saja, tetapi juga hal-hal non materi. Waktu kita, keberadaan kita, kesungguhan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Sekali lagi, mari kita menjalani hari-hari kita. Kita sudah menerima yang terbaik, mari kita persembahkan yang terbaik juga bagi hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami datang di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya sapaan kebenaran firman Tuhan selalu memotivasi kami untuk mengenal Tuhan dengan baik, untuk merasakan kebaikan Tuhan, dan juga untuk membagikan kebaikan Tuhan kepada sesama sebagai wujud syukur kami. Mampukan kami menunjukkan itu di dalam keseharian kami, di dalam lingkup keluarga, di dalam lingkup pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, bahkan di persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini, selamat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom.